Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengkritik konsep revolusi mental yang selalu digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik ini dilontarkan Surya Paloh dalam pidato politiknya di acara apel siaga Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno akhir pekan lalu. Surya mengklaim sejak awal Nasdem mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo, partainya selalu meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Surya menyayangkan progres kemajuan itu, termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi belum memenuhi harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Saudara Presiden Joko Widodo merespon pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait konsep revolusi mental yang dinilai belum dipenuhi harapan. Jokowi mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang dikonsepkan sebelumnya. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Bapak. Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini menyayangkan progres kemajuan itu termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum penuhi harapan. Dan lihatlah bagaimana Partai Nasdem saat ini. Mereka seakan-akan sedang membakar rumahnya sendiri. Ya, hal itu dikarenakan mereka ini nekat untuk mengambil langkah politik perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Padahal ya publik juga semua ini sudah tahu lah bahwasanya Anies Baswedan itu adalah antitesis Jokowi. Jadi kalau Nasdem kemudian mendukung Anies Baswedan, maka sama saja mereka ini menyatakan perang melawan Jokowi. Dan itulahnya kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Dari evaluasi yang kami lakukan, salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan, karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan otokritik, melihat ke dalam. Mulutmu harimaumu. Begitu kiranya ungkapan populer bagi setiap orang yang tidak menjaga benar ucapannya. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh kini tengah ditagih janjinya. 2 kadernya kini meringkuk jadi tersangka suap kasus Bansos Sumatera Utara. Mantan Ketua Mahkamah Partai O.C. Kaligis serta mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella. Dan bisa bertambah daftarnya jika KPK serius mengusut tuntas. Tapi masalahnya apakah Surya Paloh dan Partai Nasdem berani menepati ucapannya? Karena hingga detik ini tampaknya sikap itu belum terlihat. Jaksa Agung memperkeruh keadaan. Meskipun dikenal sebagai kader Partai Nasdem, HM Prasetyo dinilai tidak pantas berpihak meski untuk partainya sendiri. Itu satu sikap yang harus kita hargai. Ya, mana ada partai politik yang begitu cepat menindak kadernya yang melakukan yang menghadapi proses hukum. Kita harus apresiasi. Kalau memang diperlukan oleh KPK, saya akan datang. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan, apa yang bisa diharapkan oleh publik? Di tengah upaya berbenah parpol yang sebut saja masih jadi apatisme di tengah masyarakat, elit parpol yang lagi-lagi terseret kasus korupsi adalah sebuah kemunduran. Jadi menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Paloh. Karena kalau dia mengatakan kalau sampai ada salah satu dari mungkin kadernya yang melakukan korupsi, lebih baik dibubarkan Nasdem lah. Itu sekarang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Menjadi visi misinya yaitu revolusi mental, ya sudah. Berarti kan tidak ditaati. Lah ini yang menurut saya membuat apa yang dilakukan kata kunci yang digaung-gaungkan oleh Jokowi sebagai revolusi mental, ya mental akhirnya. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI. Tapi PDI kan tidak mencampuri urusan partai lain,
Hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi, ya kami memberikan tanggapan. Ya sebaiknya daripada memercik air di dulang kena muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian-kajian yang objektif. Jadi dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin mengatakan, silakan saja nikmati semua sajian menu politik yang dimainkan oleh Jokowi. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan, menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Politisi Partai Nasdem ini telah menduduki posisi Menkominfo sejak 2019. Ia pun pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Itu sebenarnya Nasdem itu penerjemahan restorasi itu pada bagian itu di mana? Ya nggak ada, ini kan restorasi hanya istilah aja biar keren. Mana ada program restorasi apa? Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Tanpa meminta mahar bagi calon bupati misalnya gitu. Calon gini kakak, kalau kita bicara restorasi bukan itu. Kita kan restorasi bicara sistem politik, kita bicara sistem ekonomi, kita bicara sistem budaya. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Dari segi ide dan gagasan udah dingin lah. Udahlah, nggak usah cerita ide dan gagasan lah. Yang prinsip aja sudah kalian kita sudah tidak sama kan? Ngapain lagi kita bicara? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menabuh genderang perang dengan mencap revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi gagal. Hubungan Surya Paloh dengan orang nomor 1 di Indonesia itu memang lama dikabarkan retak. Pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal capres dinilai sebagai biang keladinya. Nasdem yang merupakan pengusung utama Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 silam perlahan mulai tersingkir dari istana. Bersama Demokrat dan PKS di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Nasdem dan Surya Paloh dianggap kubu berseberangan dengan Jokowi. Narasi perubahan yang dicanangkan pengusung Anies Baswedan pun dianggap tidak sejalan dengan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Setelah Jokowi tak lagi mengundang Nasdem ke istana, kini giliran Surya Paloh menunjukkan sikapnya. Bak siap berperang dengan Jokowi. Surya Paloh menyatakan revolusi mental yang menjadi narasi utama pemerintahan Jokowi gagal. Taipan media itu mencap Jokowi gagal hingga membuat bangsa Indonesia kini berkarakter munafik, penuh kepura-puraan. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat berpidato di apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Awalnya Surya Paloh mengatakan revolusi mental ala Jokowi senafas dengan visi Nasdem, yakni restorasi perubahan. Lantas ia mengatakan revolusi mental yang dijalankan selama 2 periode pemerintahan Jokowi gagal atau belum terwujud. Surya Paloh mengatakan sesungguhnya bangsa Indonesia berjiwa solidaritas, saling tolong-menolong hingga menjaga kepatutan. Hal itu merupakan buah perjuangan para pemikir dan pejuang yang membawa kemerdekaan Indonesia. Namun kini, kata Surya Paloh, identitas bangsa Indonesia berubah menjadi bangsa yang munafik dan penuh individualitas.
Kondisi bangsa yang materialistis dan melenceng dari jalur perubahan yang restoratif itu membuat Nasdem mencanangkan perubahan melalui bakal capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut gerakan revolusi mental belum maksimal. Menurut Presiden Jokowi, program yang dicanangkannya tersebut masih memiliki kesempatan untuk dituntaskan sampai akhir masa periodenya yang tinggal 1,5 tahun lagi. Ya, semuanya belum maksimal, dimaksimalkan, kata Jokowi singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. Menyikapi serangan Surya Paloh ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun tidak terima. Hasto merasa serangan balik perlu disampaikan karena Surya Paloh sudah menyerang Jokowi terlebih dahulu. Mulanya Hasto menyindir Surya Paloh yang perlahan ditinggal kader Nasdem saat memberikan pidato politik di apel siaga perubahan pada Minggu 16 Juli 2023. Menyampaikannya, sindiran terhadap revolusi mental Jokowi kan ketika peserta apel siaga perubahan pada pergi. Jadi pesertanya sudah pergi kalau kita lihat di monitornya. Kata Hasto, ditemui di sela-sela pelatihan juru kampanye atau jurkam pemenangan Ganjar Pranowo, Senin 17 Juli 2023 malam. Kemudian Hasto menyindir lagi Surya Paloh. Menurut dia, justru karena Partai Nasdem, revolusi mental Jokowi terhambat. Ia menyinggung Jaksa Agung periode pertama Jokowi, yaitu HM Prasetyo yang merupakan kader Nasdem menyalahgunakan instrumen hukum. Tetapi dari evaluasi yang dilakukan, salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahkan hukum melalui Jaksa Agung. Karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya, sehingga seharusnya mereka introspeksi sebelum menyampaikan kepada publik, ujar Hasto. Atas serangan Surya Paloh, Hasto mengaku partainya tak bisa berdiam diri. Meskipun awalnya Hasto mengaku enggan menanggapi, tetapi harus dijawab karena Surya Paloh sudah menyerang Jokowi terlebih dahulu. Ia lalu meminta Surya Paloh dan Nasdem berkaca pada diri sendiri sebelum menyampaikan sentilan kepada kepala negara. Sementara itu, pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum menilai Partai Nasdem seakan-akan tengah membakar rumah sendiri usai memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Pasalnya, partai besutan Surya Paloh itu disebut nekat mengusung Anies, sosok yang dianggap sebagai antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara Nasdem hingga kini masih berada di barisan koalisi pemerintah. Lebih lanjut, Yusuf Dumdum berujar bahwa saat di mana Partai Nasdem sudah mendeklarasikan diri mengusung Anies, itu artinya mereka sudah menabuh genderang perang terhadap Jokowi. Ia juga menyebut Nasdem kini dipersilakan untuk menikmati semua sajian menu politik yang tengah dimainkan Presiden Jokowi, termasuk dengan jatah menterinya yang berkurang usai Ketum Projo Budi Aris Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. Para sahabat sekalian, soal perang terbuka antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh ini dikarenakan tidak lagi memberikan jatah kursi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo kepada Partai Nasdem. Hal tersebut seiring kabar kursi Menkominfo yang sebelumnya dijabat mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate diberikan kepada Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi. Dengan tidak memberikan jatah kursi Menkominfo kepada Nasdem, maka jelas ini merupakan bentuk perang terbuka antara Jokowi dan Partai Nasdem.
ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saiful Anam kepada kantor berita politik rmol.com Senin 17 Juli 2023. Karena menurut Saiful, jatah kursi Menkominfo adalah sebenarnya milik Nasdem. Namun jika pada akhirnya kursi tersebut harus diserahkan kepada yang lain, maka jelas hal tersebut adalah cara Jokowi untuk membumi hanguskan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Jokowi sangat cerdik untuk mencoba menyingkirkan Nasdem dari koalisi. Hal tersebut terbukti dengan menempatkan Budi Aristiadi sebagai menteri pengganti Johnny G. Plate yang kita tahu berasal dari Nasdem, kata Saiful. Akademi Universitas Syahid Jakarta ini menilai Jokowi seperti ingin mempertahankan barisan kekuasaannya dengan memperkuat backup melalui tangan-tangan relawannya, sehingga ia akan bertambah kuat guna menatap 2024 yang akan datang. Jokowi sedang menunjukkan kekuasaannya dengan sengaja menempatkan relawannya guna menghalau segala bentuk kemungkinan adanya perlawanan dari Nasdem yang kini cenderung berseberangan dengan Jokowi. Bahkan Saiful melihat dengan tidak diberikan kursi Menkominfo kepada Nasdem merupakan langkah mematikan Nasdem dalam pemerintahan. Inilah salah satu bentuk penghancuran Jokowi kepada Partai Nasdem, sehingga ia lebih memilih menempatkan relawannya ketimbang menempatkan kader Nasdem dalam pemerintahannya, pungkas Saiful. Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengkritik konsep revolusi mental yang selalu digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik ini dilontarkan Surya Paloh dalam pidato politiknya di acara apel siaga Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno akhir pekan lalu. Surya mengklaim sejak awal Nasdem mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo, partainya selalu meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Surya menyayangkan progres kemajuan itu, termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi belum memenuhi harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Saudara Presiden Joko Widodo merespon pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait konsep revolusi mental yang dinilai belum dipenuhi harapan. Jokowi mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang dikonsepkan sebelumnya. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini menyayangkan progres kemajuan itu, termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum penuhi harapan. Dan lihatlah bagaimana Partai Nasdem saat ini, mereka seakan-akan sedang membakar rumahnya sendiri. Ya, hal itu dikarenakan mereka ini nekat untuk mengambil langkah politik perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Padahal ya publik juga semua ini sudah tahu lah bahwasanya Anies Baswedan itu adalah antitesis Jokowi. Jadi kalau Nasdem kemudian mendukung Anies Baswedan, maka sama saja mereka ini menyatakan perang melawan Jokowi. Dan itulahnya kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Dari evaluasi yang kami lakukan, salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan, karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan otokritik
melihat ke dalam. Mulutmu harimaumu. Begitu kiranya ungkapan populer bagi setiap orang yang tidak menjaga benar ucapannya. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh kini tengah ditagih janjinya. Dua kadernya kini meringkuk jadi tersangka suap kasus Bansos Sumatera Utara. Mantan Ketua Mahkamah Partai O.C. Kaligis serta mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella. Dan bisa bertambah daftarnya jika KPK serius mengusut tuntas. Tapi masalahnya apakah Surya Paloh dan Partai Nasdem berani menepati ucapannya? Karena hingga detik ini tampaknya sikap itu belum terlihat. Jaksa Agung memperkeruh keadaan. Meskipun dikenal sebagai kader Partai Nasdem, HM Prasetyo dinilai tidak pantas berpihak meski untuk partainya sendiri. Itu satu sikap yang harus kita hargai. Ya, mana ada partai politik yang begitu cepat menindak kadernya yang melakukan yang menghadapi proses hukum. Kita harus apresiasi. Kalau memang diperlukan oleh KPK, saya akan datang. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan, apa yang bisa diharapkan oleh publik? Di tengah upaya berbenah parpol yang sebut saja masih jadi apatisme di tengah masyarakat, elit parpol yang lagi-lagi terseret kasus korupsi adalah sebuah kemunduran. Jadi menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Paloh. Karena kalau dia mengatakan kalau sampai ada salah satu dari mungkin kadernya yang melakukan korupsi, lebih baik dibubarkan Nasdem lah. Itu sekarang harus dipertanggungjawabkan kepada menjadi visi misinya yaitu revolusi mental. Ya sudah, berarti kan tidak ditaati. Lah ini yang menurut saya membuat apa yang dilakukan kata kunci yang digaung-gaungkan oleh Jokowi sebagai revolusi mental, ya mental akhirnya. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI. Tapi PDI kan tidak mencampuri urusan partai lain. Hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi, ya kami memberikan tanggapan. Ya sebaiknya daripada memercik air di dulang kena muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian-kajian yang objektif. Jadi dalam kesempatan kali ini ya saya ingin mengatakan, silakan saja nikmati semua sajian menu politik yang dimainkan oleh Jokowi. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia. Kita terjebak pada pragmatisme, kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan, menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Politisi Partai Nasdem ini telah menduduki posisi Menkominfo sejak 2019. Ia pun pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Itu sebenarnya Nasdem itu penerjemahan restorasi itu pada bagian itu di mana? Ya nggak ada, ini kan restorasi hanya istilah aja biar keren. Mana ada program restorasi apa? Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Tanpa meminta mahar bagi calon bupati misalnya gitu. Calon Gini gubernur. kakak, kalau kita bicara restorasi bukan itu. Oh, oke. Kita kan restorasi bicara sistem politik, kita bicara sistem ekonomi, kita bicara sistem budaya. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Dari segi ide dan gagasan udah dingin lah. Udahlah, nggak usah cerita ide dan gagasan lah. Yang prinsip aja sudah kalian kita sudah tidak sama kan? Ngapain lagi kita bicara?